Miji, Ya, persisnya kamu berasal dari mana? saya dari Rote. Umur sekarang berapa kalau boleh tahu? Umur sekarang 33 tahun. 3. Nah sekarang ini kalau secara fisik dari jauh kita lihat Miguel atau Miji baik-baik saja. Tapi kalau dilihat tadi diantar ya oleh FD tadi berarti ada masalah dengan mata ya. Ya, Apa yang terjadi pada matamu Miji? ya, jadi waktu saya berusia 18 tahun, waktu itu tepatnya tahun 2007, dan waktu itu juga saya di bangku kelas 3 SMA, itu saya dipukul oleh seorang guru kelas saya. Dipukul? Iya, dipukul. Karena waktu itu saya terlambat masuk sekolah saja. Akhirnya dipukul, dan setelah dipukul langsung saya alami tidak bisa melihat. Ya. Reaksi orang tua bagaimana itu? Awal-awal memang orang tua cukup frustrasi juga karena saya anak satu-satu dalam keluarga. Tentu jadi harapan keluarga. Dan memang orang tua saya bercita-cita kalau saya itu harus berhasil untuk mengangkat nama keluarga. Tapi faktanya anaknya kemudian tidak bisa melihat malah ya. Iya. Terus aku dengar-dengar orang tua bilang ya sudahlah nggak usah sekolah atau kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan penglihatan yang sudah terganggu seperti ini. Jadi penglihatanmu ini betul-betul gelap, nggak bisa melihat apa-apa sama sekali. Iya, jadi gelap saat ini gelap. Jadi dokter bilang ini masih bisa disembuhkan atau sama sekali permanen ini? Ya, jadi waktu saya dan keluarga kami berobat sampai di Surabaya, Rumah Sakit Sutomo, terus dokter bilang bahwa saya tidak bisa melihat lagi. Ini gangguan saraf berat, jadi saya sudah tidak bisa melihat lagi, dan dokter sarankan pulang dan berdoa. Siapa tahu ada mujizat, siapa tahu ada pertolongan Tuhan dan bisa lihat kembali. Setelah itu katanya kamu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Iya. setelah tamat dari SMA SLB ini. Ya, jadi waktu di SMA LB, saya juga sudah belajar bagaimana mengoperasikan komputer dengan menggunakan pembaca layar atau Belajar dari JAWS mana? Itu awalnya belajar otodidak dari ada satu teman di Jakarta. Dia seorang pendeta juga di Jakarta, dia juga tunanetra. Tapi saya dengar dari waktu ada teman pelayanan ke Kupang, dan dia cerita bilang, kamu harus lebih semangat Miji, karena ada teman saya, dia pendeta, dia sudah selesai S2 dari Kanada. Wish. Terus saya tanya bagaimana caranya dia belajar, dia bilang dia pakai laptop. Saya bilang saya bisa minta nomor kontaknya, dia kasih, namanya Pak Hani Ratu. Saya kontak di Pak Hani Ratu, bilang, oh iya nanti saya siap ajarin kamu secara otodidak. Jadi awalnya saya dia ajarin, dan nanti ajarinnya cuman tentang bagaimana menggunakan Laptop. Ya, laptop Komputer. itu dan Microsoft Word, program Microsoft Word. Iya, itu. Itu awal pengenalanmu pada komputer Iya, pada ya. komputer. Nah kemudian kok bisa melanjutkan sekolah di perguruan tinggi bagaimana ceritanya? Ya, jadi karena itu berbekal dengan ilmu itu yang didapat, kemudian dimantapkan lagi dengan pelatihan dari Kementerian Kominfo. Pelatihan apa itu? Saya sering ikut itu. Pertama saya ikut di Jogja tahun 2017, itu saya pilih program Excel. Jadi dari itu semua maka saya bisa lanjut di kampus itu. Biaya untuk di perguruan tinggi dapat dari mana? Biaya cari sendiri. Dengan cara? Ya, dengan cara waktu masih di sekolah luar biasa, biasa ikut lomba, dan kalau dapat juara uangnya dikumpulkan. Terus saya juga bisa berjualan online lewat grup-grup Facebook. Itu semua dikumpulkan dan akhirnya bisa mendaftar ke sekolah tinggi itu. Jadi Miji sekarang sarjana ya? Iya. Nah waktu pulang ke kampung saya nggak tahu bagaimana reaksi orang tua, bapak atau masyarakat di desa ketika tahu anak yang dulu dibully, yang dianggap nggak punya masa depan, tiba-tiba sudah jadi sarjana pulang kampung.
Jadi setelah selesai wisuda baru saya bawa foto wisuda, saya bawa ke kampung sana, saya pergi dan saya tunjuk. Ini yang selama ini saya pergi dan ini hasilnya. Bagaimana reaksi Bapak, terutama Bapak? Mereka terharu dan waktu itu dibuatlah syukuran, diundang semua isi kampung, masyarakat di situ. Oke, nah memanfaatkan e-commerce, ini memang karena Miji belajar? Ya, saya ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo tahun 2020. Ya, jadi program yang saya pilih itu adalah e-commerce. Waktu itu kita dilatih bagaimana menggunakan media sosial untuk bisa berjualan, dan ilmu itulah yang saya terapkan di ikan Miji di Rotendao itu. Ya. Jadi orang lain jualan secara tradisional, Ya. Miji jualan menggunakan teknologi lah ya, karena udah menguasai teknologinya. Tapi waktu belajar IT ini katanya kamu punya prestasi juga ya? Menang, tadi dibilang juara 2 kompetisi apa itu? Ya, jadi waktu itu kita yang ikut program e-commerce, nanti di akhir dari kegiatan itu biasa ada kompetisi. Dan setiap peserta itu harus mengikuti lomba gitu. Jadi ketika saya mengikuti kompetisi waktu itu dan diumumkan mendapatkan juara 2. Baik, ke depan apa rencanamu? Saya punya impian. Kalau bisa saya bisa usaha itu bisa berkembang dan saya bisa melibatkan lagi disabilitas yang lain di dalam bagiannya masing-masing. Mulia sekali, Miji. Eci, kamu aslinya dari mana sih? Aku besar lahir di Lampung, Om. Lampung. Ya. Oke, jadi boleh tahu apa yang terjadi dengan kakimu? Jadi saat aku kelas 3 SMA, sepulang sekolah itu biasanya bimbel. Aku bimbel gitu. Terus karena waktu itu aku pulang duluan bimbelnya, aku ngejemput adik aku juga yang saat itu kelas 3 SMP sama pulang bimbel. Di arah mau menuju rumah, itu aku ngindarin mobil yang tiba-tiba ngerem mendadak. Terus jadinya aku juga refleks ngerem juga. Saat itu aku langsung, kalau kata yang saksi itu matanya, itu aku kepanting. Jadi kayak salto gitu dari motor aku. Kamu naik apa ini? Naik motor, Om. Terus kamu terlempar gitu? Iya, kayak salto gitu kalau kata saksi mata di sana. Terus dibawa ke rumah sakit, setelah dicek ternyata aku mengalami cedera tulang belakang. Terus sama ada retak di bagian rahang mulut juga. Astaga. Kayak gitu. Terus Pada umur berapa kamu mengalami kecelakaan ini? 17 tahun, Om. 17 tahun. Ya. Terus apa lagi yang terjadi? Terus orang tua pastinya mau yang terbaik kan, jadinya terus nanya ke dokter gimana baiknya. Terus dokter menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Jadi aku operasi segala macam di Jakarta. Jadi sekarang di tulang belakang aku dipasang pen, cincin gitu. Dan kalau istilah medisnya aku mengalami paraplegia. Jadi paraplegia itu adalah seseorang yang mengalami cedera di tulang belakang dan menyebabkan 2 anggota geraknya kehilangan kemampuannya. Jadi aku pinggang ke bawah itu mati rasa. Sehingga saat ini aku untuk beraktivitas, untuk mobilitas aku menggunakan alat bantunya kursi roda. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana kamu bisa bangkit? Kan kamu masih dalam usia muda yang tentu punya mimpi besar, tahu-tahu harus tergantung pada kursi roda. Nah, itu bagaimana caramu bangkit ya waktu itu? Awalnya pasti emang nggak mudah ya, Om ya. Apalagi yang tadinya aku non disabilitas bisa berjalan, bisa kemana-mana tanpa halangan, tanpa hambatan. Terus tiba-tiba aku saat itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi setelah operasi terus selesai sekolah itu benar-benar ngerasain udah nggak punya aktivitas lagi saat itu, yang maksudnya aktivitas yang daily reguler atau ngapain gitu itu nggak ada, yang pure benar-benar hanya di rumah aja gitu, yang hanya tiduran, nonton TV, makan, tidur kayak gitu. Dan untuk semua aktivitas aku itu harus dibantu saat itu sama keluarga, sama orang tua. Terus sampai akhirnya kayak aku tuh mikir, masa iya sih mau kayak gini terus gitu kan. Orang tua pasti bakal selalu nganggap aku memang sebagai anak selalu gitu kan. Tapi
apa namanya, kita nggak pernah ada yang tahu namanya usia, takdir, kayak gitu-gitu kita nggak ada yang tahu gitu kan. Adik aku juga punya adik-adik, pasti adik-adik aku juga suatu saat mereka punya tanggung jawab lain gitu kan, dan nggak mungkin aku mau bergantung terus kayak gitu. Dan alhamdulillah sih keluarga saat itu support juga, jadi mereka memang nggak pernah berhenti untuk kayak mencari pengobatan juga saat itu, terus nyari-nyari informasi gimana sih untuk ngebantu aku ngembangin diri aku untuk bisa mandiri, karena saat itu memang kayak apa ya, untuk menerima diri sendiri aja itu sulit. Sulit ya. Iya benar. Terus apa namanya, untuk keluar dari zona nyaman aku yang di rumah aja tidur-tiduran semua-muanya dibantu, itu juga cukup sulit untuk aku. Terus apa namanya, bisa dibilang itu sih yang bikin drop itu, selain karena mungkin rasa bosen juga, terus rasa apa ya, malu juga. Untuk saat itu sempat ngerasain yang malu untuk bisa keluar, untuk bisa nunjukin diri, itu cukup sulit sih. Menerima diri sendiri itu yang sulit sih Om. Nah akhirnya bagaimana kamu bisa mengatasi semua itu? Itu tadi, orang tua nggak pernah berhenti untuk support aku, untuk dukung aku, nyari informasi gimana sih caranya supaya aku bisa mandiri, sampai terus akhirnya orang tua waktu itu dapat kenalannya ini mengalami disabilitas seperti aku, dan dia datang ke rumah, dia bawa kendaraan pribadi juga, tapi dia lebih keren, dia naik mobil sendiri saat itu, dan aku ngerasa wah bisa ya gitu, dia bisa kuliah, bisa punya pekerjaan, bisa kemana-mana sendiri, bisa mandiri sendiri, dan itu sih yang kayak dia bisa, kenapa aku enggak, kayak gitu. Karena kadang kalau kita cuman dari omongan-omongan orang yang kamu bisa kayak gitu tuh beda. Iya, nggak ada contoh nyatanya, itu akan berbeda sama saat kita melihat sendiri kayak gitu. Dan dari situ kayak pikiran aku kayak terbuka, dan di situ orang tua aku juga dapat informasi kalau ada tempat rehabilitasi medik untuk teman-teman yang mengalami cedera tulang belakang seperti aku untuk bisa belajar mandiri. Dan dari situ sih aku mulai kayak ke sana, ke rumah sakit rehabilitasi medik itu, mengikuti rehabilitasi medik itu. Di mana itu? Di Rumah Sakit Fatmawati. Jadi kalau setahu aku di Indonesia itu ada 2, di Jakarta itu di Rumah Sakit Fatmawati dan ada di Solo. Jadi ya yang terdekat di Jakarta. Jadi kamu ikut ya di situ. Rehabilitasi medik di sana sekitar 3 bulan. Terus dokter juga selama sebulan itu minta aku benar-benar ditinggal sendirian di rumah sakit. Jadi untuk aktivitas semuanya harus mencoba di rumah sendiri. Sakit sendiri. Jadi belajar pindah-pindah dari kursi roda ke kursi, ke tempat tidur, ke toilet, semuanya sendiri, dan di situ aku belajar mandirinya. Kamu dan teman-teman bikin organisasi Paradiva apa ini? Jadi awal mulanya itu sendiri Paradiva itu teman-teman yang ada di Puskesmas itu mencar-mencar, udah sekarang udah mencar-mencar kerjanya Om. Jadinya tapi kita masih tetap sering ngumpul gitu kan. Terus kita kepikiran buat kita mau bikin sesuatu lagi untuk teman-teman disabilitas, untuk bisa bermanfaat lagi untuk teman-teman disabilitas. Makanya kita buat Paradiva ini, dan kita berharap sih Paradiva ini bisa menjadi tempat untuk teman-teman disabilitas untuk bisa mengembangkan lagi, untuk bisa memberdayakan teman-teman disabilitas lagi, terutama di bidang TIK itu sendiri kayak gitu. Karena apa yang kita dapat, teman-teman disabilitas sangat merasa bermanfaat sekali dari kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan, dan basic dari kita sendiri, Paradiva, teman-teman di Paradiva sendiri adalah TIK gitu. Makanya kita berusaha untuk membuat Paradiva untuk bisa bermanfaat juga untuk teman-teman disabilitas sih. Nah, tapi ada satu hal, aku pernah baca ya, Eci bilang bahwa aku beruntung duduk di atas kursi roda. Kalau tidak, mungkin aku tidak bisa seperti sekarang. Maksudnya apa ya? Aku ngerasanya kayak, aku waktu SMA aku itu seberang-seberangan dengan SLB. Dan saat aku SMA itu kayak aku sama sekali nggak pernah memikirkan ada teman-teman disabilitas dan aku non disabilitas. Aku sama sekali nggak pernah memikirkan itu. Cuman saat waktu aku SMA aku cuman lihat anak-anak SLB itu cuman kayak mainan, mereka bisa mainan, terus kayak tanpa beban kayak gitu. Dan ternyata setelah aku menjadi disabilitas, anggapan aku itu salah gitu. Jadi kayak kalau orang bilang kamu nggak akan bisa tahu rasanya kalau belum bisa ngerasain, itu benar. Aku jadi tahu rasanya gimana, dan aku tuh mungkin kalau misalnya nggak jadi disabilitas, aku mungkin masih jadi anak muda yang cuman
main-main aja atau hanya fokus ke diri aku sendiri tanpa memikirkan lingkungan aku, sekitar aku seperti apa, tanpa mau memikirkan dampak apa sih yang bisa aku lakuin atau apa sih yang bisa aku lakuin selain untuk diri aku sendiri. Kenapa duduk di kursi roda? Kalau saya penderita spinal muscular atrophy. Jadi itu penyakit yang itu semakin bertambahnya usia, otot-otot dan saraf-saraf penggerak itu akan semakin menurun. Termasuk otot pernafasan dan otot menelan juga termasuk. Seperti itu. Jadi semakin bertambahnya usia, gerakan saya akan semakin terhambat dan juga pernafasan dan menelan saya juga semakin terhambat. Oh itu ya. Kalau Abi? Sama hampir makanan. Sama. Sama. Oke, jadi ada faktor genetik ini. Iya, ada faktor genetik. Baik. Nah, aku ingin ngobrol dengan Rian, tapi nanti Abi juga boleh bercerita ya. Oh iya. Karena aku dengar Abi juga sudah mulai punya prestasi ya, sudah mulai ikut terlibat di dalam pelatihan-pelatihan teknologi informasi dan komunikasi. Betul. Nah, Rian, jadi pertama kali ketahuan Rian punya Jadi kelemahan pada perkembangannya otot ya, saraf otot ya. Ya, ketika saya lahir saya normal seperti anak yang lainnya. Sempat berjalan juga ketika umur 1 tahun. Oh, dulu jalan. Cuma perkembangannya jadi semakin menurun. Nah, kemudian setelah punya adik, Abi, kita ke dokter, terus di sana dicek laborat dan ternyata spinal muscular atrophy gitu. Dan pada saat itu juga dokter memberitahu ibu saya bahwa kami berdua usia maksimal itu 17 tahun. Menurut dokter waktu itu. waktu Itu itu. umur berapa waktu tahu itu? Jadi 1 tahun itu? Itu saya tahu umur sekitar 12 tahun. Oh, 12 tahun. Iya, kelas 6 SD. Baru dokter mendiagnosa seperti tadi. Iya, benar. Nah, jadi jadi umur 1 tahun masih bisa jalan. Masih. Terus mulai di kursi perkembangannya roda menurun. umur? Mulai di kursi roda saya SMP. Oh, SMP. Tapi saya mulai tidak bisa berjalan ketika umur 1 tahun itu mulai menurun. Gitu. Jadi ketika saya SD, kondisi saya sudah tidak bisa berjalan sama sekali. Hal yang sama terjadi pada Abi sekarang ini ya? Iya. Iya. Baik. Sekarang Rian umur berapa? Saya umur 24 tahun. Abi 15. 15 tahun. Baik ya. Jadi kalau dilihat prestasinya itu banyak banget ya. Jadi banyak sekali yang ikut kompetisi atau lomba-lomba ya. Di berbagai bidang, tadi ada sains ya, ada fisika juga ya. Ada pernah ikut fisika, ya. ada Matematika. karya ilmiah juga ada. Jadi banyak sekali prestasimu ini, Rian. Ya, Oke, alhamdulillah. tapi kalau ikut Global IT Challenge itu bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu ketika pada tahun 2015 itu saya mendapatkan informasi dari Ibu Endang, ibunda dari Mas Habibie Afsyah. Itu kalau ada lomba nih dari Kominfo gitu, yaitu Global IT Challenge gitu. Nah, terus saya coba meng-apply di sana dan waktu itu Indonesia tuan rumah dan saya mengikuti berbagai bidang di sana. Saya di Global IT Challenge-nya saya mendapatkan juara 1 presentasi dan juara 1 fotografi. Seperti itu. Jadi pelatihan ini sama dengan ECI itu ya, diadakan juga oleh Bakti Kominfo juga ya? Iya, sama dengan Mbak Ici, diadakan oleh Bakti Kominfo. Jadi ini pelatihan ini ternyata mumpuni juga ya. Buktinya pesertanya kemudian bisa dapat juara. Kalau Abi juga ikut? Iya. Ikut apa? Ikut cerita ke Lahmat. Kalau Abi ikut Global IT Challenge juga tahun ini. Oh, tahun ini. Dia kemarin sudah lolos kualifikasi. Nah, bulan Oktober nanti dia mengikuti finalnya. Oke, jadi sekarang masih dalam masa pelatihan ya? Iya. Masih. Di Bakti Kominfo ini programnya juga? Iya. Wah, menarik ini ya. Kita doakan semoga bisa ngikutin jejaknya Rian ya. Ya amin. Nah, Rian, kalau lihat ya, bagaimana Rian dengan situasi dan kondisi fisik seperti ini tetap bisa punya prestasi. Apa yang membuat Rian ini merasa, ya aku juga mampu, aku juga bisa. Gimana ceritanya itu? Membangkitkan semangat. Ibu selalu memberi motivasi ke saya bahwa meskipun kamu dengan kondisi keterbatasan seperti ini, buktikan bahwa kamu tuh juga punya kemampuan gitu. Kamu mampu bersinergi dengan yang lain gitu. Percaya diri, kamu bisa, kamu mampu.
Itu yang selalu ibu saya tanamkan kepada saya gitu. Dan juga ditanamkan kepada Abi ya, Ya. sehingga Abi juga punya semangat untuk mengikuti kompetisi Global IT Challenge. Rian, menarik sekali mengikuti perjalanan hidupmu juga Abi ya. Tadi Rian udah kerja berarti ya? Sudah. Jadi kegiatan apa yang dikerjakan sehari-hari kalau gitu? Kalau sehari-hari saya bekerja di Chef Infinity Solution. Di sana bekerja sama dengan PT Astra Grafiat IT, Agit gitu. Nah di sana kami biasanya mengerjakan proyek-proyek dari klien itu, dan dari pihak perusahaan dan Agit juga tidak memandang rendah saya, tetap seperti sebagai sebuah tim proyek dan mendeliver suatu proyek sesuai dengan deadline yang dijanjikan. Seperti itu. Jadi tidak dibedakan ya? Tidak. Artinya kamu juga mampu mengerjakan pekerjaan selayaknya teman-teman lain yang non-disabilitas. Ya, benar. Oke, Abi tenang, ada harapan pekerjaan ya, jadi nggak usah khawatir juga. Artinya ini juga membuktikan ya kepada penyandang disabilitas lainnya bahwa peluang untuk bekerja itu terbuka di mana-mana. Sepanjang kita punya kemauan dan kemampuan ya. Baik, jadi tidak dibedakan bukan karena kasihan ya? Bukan, Sama sekali tidak ya? tidak ada sama sekali seperti